kualifikasi AFC selalu tak lepas dari yang namanya kontroversi. Kontroversi dilakukan AFC kerap dianggap merugikan sejumlah pihak. Salah satunya yang terbaru adalah soal penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mendapat sambutan hangat, langkah AFC justru membuat sejumlah negara yang akan berjuang untuk merebut tiket turnamen sepak bola terbesar sejagat itu ramai-ramai mengajukan protes. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah menampik reaksi dari Federasi Sepak Bola Irak. Melalui surat resmi kepada FIFA dan AFC, Irak mendesak transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan tuan rumah babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Irak, Federasi Sepak Bola Oman dan Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab juga melayangkan protes kepada FIFA dan AFC. Oman meminta agar penunjukan tuan rumah bisa dilakukan dengan adil. Sementara Uni Emirat Arab meminta FIFA dan AFC bersikap netral dalam memilih negara tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika sejumlah negara mengajukan protes, langkah berbeda dilakukan Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kami menghargai keputusan penunjukan tuan rumah yang telah ditetapkan. Jika sebelumnya kita sudah berusaha keras, maka ke depan kita harus bekerja keras lagi dengan keputusan yang ada. Fokus utama kami sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kami juga berharap seluruh pertandingan di playoff group stage ini dapat berlangsung secara fair dan menunjuk tinggi sportivitas. Lalu mengapa Indonesia menerima keputusan AFC? Pada sebelumnya saudara, Ketua Umum PSSI sempat menyebut ikut bidding tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Selain Indonesia, ada Tiongkok, Irak, dan Uni Emirat Arab yang mendaftar sebagai tuan rumah. Pendaftaran ditutup pada 5 Mei dan saat itu regulasinya akan ada 2 tuan rumah yang dipilih. Saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensesnek, ada Pak Setkap, untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah. Ya, siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita coba. Ini kesempatan. Namun sepertinya FIFA atau AFC harus mempertimbangkan lagi keputusan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran 4. Pasalnya, Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Terbaru, Israel dan Iran saling serang. Apakah perlu untuk mengubah venue pertandingan ke tempat yang lebih aman dan nyaman? Ataukah FIFA dan AFC dapat menjamin keamanan pertandingan jika tetap dilaksanakan di Arab Saudi dan Qatar? Sebelumnya, Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Jumat pagi waktu setempat dengan menargetkan fasilitas nuklir dan militer. Akibat serangan tersebut, sejumlah gedung dan pemukiman warga mengalami kerusakan parah. Tak tinggal diam, Iran melancarkan serangan balasan dengan menembakkan rudal balistik ke Yerusalem dan Tel Aviv pada Jumat malam dan Sabtu dini hari waktu setempat. Militer Israel mengklaim berhasil menghalau beberapa rudal yang ditembakkan Iran. Meski beberapa rudal tampak mengenai gedung. Jauh sebelum konflik antara Israel dan Iran, Timnas Palestina menjadi tim musafir lantaran adanya konflik di negaranya. Palestina tidak pernah bisa menggelar pertandingan internasional di negaranya sejak Oktober 2023. Bahkan dalam kualifikasi Piala Dunia ini, Palestina selalu menumpang negara lain saat bermain kandang. Konflik antara Hamas dan militer Israel membuat aktivitas di sekitar Palestina mengalami gangguan. Namun di tengah kontroversi penunjukan tuan rumah, Timnas Indonesia tetap harus fokus menyiapkan fisik dan mental menatap putaran keempat nanti. Dimanapun tempatnya, skuad Garuda harus menunjukkan mentalitas superior. Apalagi aksi Jay Jas dan kolega selalu mendapat dukungan supporter Indonesia dari tribun stadion. Pemain ke-12 itu akan menggelorakan semangat bagi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah satu timnas bermain di Qatar. Tak hanya WNI yang berada di Qatar, ada pula yang sengaja datang dari Indonesia hanya untuk memberi dukungan kepada skuad Merah Putih.
Mereka rela menyempatkan diri mendukung timnas meski harus meninggalkan pekerjaan. Sikap nasionalis ditunjukkan para supporter demi Garuda di dada. Begitupun saat Indonesia bermain tandang di Arab Saudi, yel-yel digelorakan supporter sebelum pertandingan dimulai hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Bahkan usai pertandingan, skuad Garuda menghampiri supporter. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku. Dalam sepak bola, usaha keras saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertandingan. Namun ada faktor non-teknis yang mampu memengaruhi performa mereka di lapangan. Nah, menghadapi negara-negara Timur Tengah ini, Indonesia wajib mewaspadai faktor non-teknis. Apalagi Arab Saudi dan Qatar tengah membangun sepak bolanya mendunia dengan segala cara, termasuk jor-joran uang atau sponsor dalam setiap ajang sepak bola yang digelar FIFA dan FC. Selain itu, Arab Saudi dan Qatar ini merupakan dua negara yang bisa jadi selalu ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event sepak bola dunia. Seperti Qatar tuan rumah Piala Dunia 2022, kemudian tuan rumah Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, kemudian Piala Dunia U17. Sementara Arab Saudi juga ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, Piala Asia 2027, Piala Asia U23 2026, Piala Asia U17 2025, dan 2028. Seperti saat penyisian grup A Piala Asia U23 saat Indonesia melawan Qatar. Saat itu, Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua secara kontroversial karena wasit tidak mempertimbangkan tayangan ulang proses pelanggaran tersebut. Namun berbeda dengan Ramadan Sananta yang mendapat kartu merah setelah wasit mengecek VAR. Padahal awalnya wasit hanya memberikan hukuman kartu kuning akibat pelanggaran. Begitupun saat Indonesia bermain tandang melawan Bahrain. Indonesia sudah memimpin 2-1 sejak menit ke-73 melalui kreasi Rafael Struijk. Namun wasit asal Oman itu memberikan keputusan kontroversial terkait waktu tambahan berdurasi 6 menit. Sang pengadil lapangan belum meniup peluit panjang hingga Bahrain berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di menit 98. Wasit tersebut pun mendapat protes dari skuad Merah Putih yang dipaksa gagal memetik kemenangan. Karena memang ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak. Selain Indonesia, Palestina pun pernah menerima kenyataan pahit. Mimpinya berjuang merebut tiket Piala Dunia pupus setelah kemenangan mereka digagalkan oleh gol penalti kontroversial di menit-menit akhir. Dengan bantuan VAR, wasit asal Iran, Mod Boyadivard, memberikan hadiah penalti bagi Oman yang banyak pihak menyebut minim kontak pelanggaran. Tapi apapun menurut saya sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita perlu waspada iya, gitu ya. Terutama dengan persoalan-persoalan non teknis yang bisa saja karena Qatar atau Saudi Arabia menjadi tuan rumah, ya ada keuntungan lah yang bakal mereka miliki. Misalnya bagaimana kemudian dalam menentukan wasit, atau bagaimana kemudian mereka mencoba memanfaatkan situasi-situasi di lapangan pada saat Indonesia bertemu dengan mereka dalam pertandingan nanti. Gitu. Jadi ini yang menurut saya harus diwaspadai oleh Indonesia. Tapi kalau soal kekuatan, saya kira pada saat ini kekuatan Indonesia dengan negara-negara yang ada di grup 4 yang akan bersaing lagi, itu menurut saya sama. Arab dan Qatar ada di pot 1, Uni Emirat Arab dan Irak di pot 2, saudara. Indonesia dan Oman di pot 3. Dan Indonesia bisa saja satu grup dengan Arab dan Irak, bisa juga satu grup dengan Arab dan juga Uni Emirat Arab. Atau bisa juga nih satu grup dengan Qatar dan juga Irak. Dan bisa jadi satu grup dengan Qatar dan Uni Emirat Arab. Ada negara yang pernah bertemu Indonesia, salah satunya adalah Irak. Irak adalah salah satu tim yang tangguh. Indonesia pernah bertemu Irak di Piala Asia dan di putaran kedua Piala Dunia Zona Asia. Dari 3 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah meraih satu pun kemenangan. 3 pertemuan dimenangkan oleh Irak.
Selain Irak, ada Arab Saudi yang juga pernah menjadi lawan Indonesia. Skuad Garuda punya catatan rekor bagus saat bertemu Arab di 2 laga terakhir. Indonesia mampu menahan imbang Arab 1-1 saat bermain tandang. Begitupun saat berlaga di Stadion GBK, Timnas menang 2 gol tanpa balas. Di tengah kontroversi penunjukan Arab Saudi dan Qatar, Timnas Indonesia harus fokus menyiapkan fisik dan juga mental untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asal lolos Piala Dunia masih terbuka lebar bagi Beckham Putra dan kawan-kawan. Bukan hanya bertanding, tetapi membawa harum nama Indonesia. Tetap semangat, Timnas Indonesia. Saudara, usai jeda kami punya informasi. Ular piton sepanjang 5 meter lilit polisi saat akan dievakuasi. Berita utama segera kembali.